Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang terlahir dari kebudayaan dan juga sejarah masyarakat Indonesia yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Para pendiri bangsa Indonesia berhasil menggali nilai-nilai luhur dan merumuskan menjadi pedoman atau ideologi yakni Pancasila. Pancasila sebagai ideologi satu-satunya yang dianut oleh bangsa Indonesia dan tak ada yang mampu menandinginya. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang tercermin dalam setiap sila-sila Pancasila. Nah, untuk mengetahui sila-sila yang tercermin tersebut, mari kita simak video berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Bintang sendiri melambangkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan bentuk rantai yang memiliki arti tidak putus ikatan antar sesama manusia. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin yang memiliki arti bangsa yang kuat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala benteng yang memiliki arti keberanian dan menjadi identitas bangsa Indonesia, yaitu musyawarah dan mufakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan padi dan kapas yang berarti kemakmuran dan kesejahteraan sosial bagi rakyat yang menjadi tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia. Setelah kita mengetahui nilai-nilai penting yang terkandung dalam Pancasila, berikut implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Ya nanti itu bakalan kita itu jadi tahu investasi yang akan datang, terus kita kira-kira kita itu dapatnya berapa gitu. Kita perlu Esther kemana ya? Nggak tahu. Iya, Esther kemana ya? Iya nggak tahu. Coba lihat. Ya, Kita tahu kan? Siapa tahu? Di antara kalian Ada yang di chat gitu. Iya. Oh, ini Esther bilang katanya tuh nggak bisa dateng. Kenapa? Soalnya ada itu kuliah apa tuh yang biasanya di gereja tuh apa namanya? Oh, sekolah minggu. Iya itu. Tapi kenapa gak kabar dulu? Ya nggak tahu. Kok dadakan banget? Dia chatnya. Ya mungkin keperluannya dia mendadak kali. Maklumin aja lah, dia aja maklum loh kalau kita lagi mau sekolah. Iya sih. Ya coba kasih tahu dia aja dulu perkembangan kita selama diskusi kali ini tuh sampai mana, biar dia bisa gitu juga. Jadi nggak apa-apa deh. Biar ikut ntar kelompokan lagi besok biar bisa ikut lagi. Iya deh. Oke, nggak apa-apa, kita kerjain ini dulu aja. Karena apa dulu kan? Jadi awakmu ki wedok-wedok aja ombe akeh, deloken lah awakmu iku lho kayak gentong, kok gak enak sing gelem koncan ambek awakmu lho. Lah apa sih ngomong ngono? Rek, aku udah didisik ya. Pengen kalian sok ngono seakan pada lorati. Iya sih. Karepannya itu udah beda-beda. Tak nompat dia itu. Nggak sepura ngomong. Deh, aku njaluk sepuro ya, lek misale aku mau omongane enek sing gak enake awakmu. Misale awakmu loro ati, nang aku njaluk sepuro. Iya, pada sebenarnya bisa. Sepurane ya. Iya. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman,
karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan kita harus menghargai hal tersebut karena keberagaman itu indah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang masing-masing pulaunya memiliki keberagaman suku bangsa yang mendiami wilayah tersebut. Suku bangsa yaitu pengelompokan orang yang memiliki satu keturunan. Setiap suku bangsa di Indonesia ditandai dengan adanya perbedaan agama, bahasa, budaya, dan ciri biologis yang dimilikinya. Dengan beragamnya suku bangsa yang ada di Indonesia, implementasi sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Jika implementasi sila ketiga tidak diterapkan, maka akan menimbulkan sebuah pertikaian. Halo Bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo, ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Selanjutnya, kita senantiasa menjalin komunikasi tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, dan juga mampu membuahkan nilai-nilai kebaikan. Dimanapun kita berada, kita harus bersikap ramah terhadap orang lain, sehingga terciptalah kehidupan yang aman dan damai. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan, serta mencegah proses perpecahan antar masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Setiap individu hendaknya mampu mengaplikasikan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam rapat ini. Sebelum memulai rapat, sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dapat diakhiri. Pembahasan rapat kali ini kita akan membuat konsep acara disnatalis organisasi. Untuk yang pertama yaitu pembahasan tema. Di sini teman-teman bisa berpendapat mau tema yang seperti apa. Izin memberikan opsi ya. Untuk tema yang aku ajuin itu merajut kebersamaan dalam keberagaman. Seperti itu. Opsi diterima. Teman-teman ada yang mau ngasih opsi lain? Ada yang izin masuk. Aku mau ngasih opsi lain. Gimana kalau misalnya temanya tentang keraban dalam keberagaman? Aku mau ngasih pendapat, aku lebih condong ke opsi yang pertama, yaitu merajut kebersamaan dalam keberagaman. Soalnya kan ini disnatalis, jadi kita kayak merayakan bersamaan gitu. Aku juga opsi pertama sih. Mungkin lebih pas saja bertema disnatalis kali ini gitu. Untuk yang lain gimana? Dari aku juga setuju pada opsi yang disampaikan oleh Ainani sih. Oke, karena di sini sudah memenuhi kuota forum ya. Jadi untuk tema kita sepakati opsi yang pertama yaitu merajut kebersamaan dalam keberagaman. Sebuah karya memang sangat indah untuk diterapkan, seperti melalui gambar, menyanyi, dan lainnya. Aku mengungkapkannya dengan menggambar, dan aku bangga dengan hasil karyaku. Aku juga sering mengunggah hasil gambar karyaku untuk diposting ke sosial media. Akan tetapi, tidak semua karyaku mendapatkan respon yang baik. Terkadang aku juga mendapatkan bulian atas karyaku. Akan tetapi, ada juga orang yang menghargai karyaku. Kita harus menghargai karya orang lain sekalipun karya mereka kurang baik di mata kita. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti bunyinya, makna dari sila kelima menjelaskan
mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah setiap manusia mendapatkan hak untuk dapat berkarya. Selain implementasi Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, terdapat juga penyimpangan terhadap sila-sila tersebut. Untuk mengetahui, mari kita simak video berikut. Terjadi pengeboman di salah satu gereja di Surabaya. Kejadian tersebut bertolak belakang dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Aksi ini terjadi karena oknum tersebut meyakini bahwa penganut agama lain tidak sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Akibat dari peristiwa ini, banyak masyarakat yang mengalami kerugian, salah satunya kerusakan di Gereja Santa Clara itu sendiri. Penggusuran warga Kelurahan Taman Sari Bandung yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya peringatan dan pemberitahuan terlebih dahulu. Hal tersebut tidak mencerminkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penggusuran tersebut mengakibatkan warga mengungsi di masjid terdekat, serta mengalami kerugian materi akibat ulah pemerintah yang semena-mena dan tidak berberi kemanusiaan. Terjadinya demo di Papua yang berujung anarkis menunjukkan kurangnya persatuan antara masyarakat dengan pemerintah. Peristiwa ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan sila kedua Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Dari peristiwa tersebut, menimbulkan banyak sekali kerugian, salah satunya rusaknya fasilitas umum dan menimbulkan korban jiwa. Belum ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Aktifan mikrofon oleh Ketua DPR Republik Indonesia menunjukkan tidak adanya kebebasan berpendapat. Seharusnya sebagai wakil rakyat harus mendengarkan dan menghargai semua pendapat yang disampaikan tanpa terkecuali, sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena Indonesia menganut sistem demokrasi, di mana pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hukum semakin tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terbukti dengan adanya kasus ketidakadilan pada pengamen yang menjadi korban salah tangkap. Korban sudah mengajukan banding, namun tidak ada persetujuan oleh pihak yang berwenang tanpa alasan yang jelas. Hal ini membuktikan bahwa sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masih belum terpenuhi di negara kita. Presiden terputusnya interupsi lembaga DPR karena kasus pentingnya pada tahun 2013 silam untuk mencari keadilan DPR. Pedoman bangsa. Kini bulan kelahiranmu. Engkau lahir memberi makna bagi bangsa Indonesia. Setiap bait dalam silamu menjadi pedoman dan arah bagi kami anak bangsa. Namun kini miris rasanya, nilaimu telah luntur akan perkembangan zaman. Generasinya telah lupa akan hakikat Garudanya sebagai identitas bangsa. Kuyakini mereka, pahlawan kita, pasti kecewa. Garudanya, harga diri bangsanya, kini disepelekan oleh anak bangsa. Korupsi, tawuran, dan gerakan pemicu keretakan lainnya adalah akibatnya. Bagaimana semua ini bisa berakhir? Apakah masih tetap ada harapan? Eits, kita masih tetap ada harapan. Benar, masih tetap Pancasila. Erat cengkramanmu, erat prinsipmu mewujudkan persatuan dalam perbedaan. Menjunjung rasa kemanusiaan, toleransi, keberagaman, perbedaan kepribadian, semua disatukan oleh Pancasila.